Welcome to Prime Talk, a new program from Primary Global Mandiri Cibubur. Here we can talk anything. Could be students project, teaching experience, or even parent sharing. Halo Sobat Guri, welcome back in Prime Talk. Aku Belva dan kali ini aku akan menjadi host kalian di episode dengan tema tetap berolahraga saat puasa. Oh iya, sebelum lanjut silahkan like, comment, subscribe, and share video ini ya. Sobat Guri, tahukah kalian bahwa saat ini kita sedang menjalani bulan Ramadan? Bagi umat Islam, bulan tersebut saatnya berpuasa. Tapi meskipun sedang berpuasa, tidak menghalangi kita tetap beraktivitas seperti biasa. Nah, salah satu aktivitas kita yang harus tetap dilakukan saat puasa adalah berolahraga. Pada tema kali ini, kita kedatangan tamu spesial nih. Mereka adalah sport teachers yang akan memberi kita panduan bagaimana kita bisa tetap berolahraga saat puasa agar tetap sehat. Siapa mereka? Kita sambut bersama dengan tepuk tangan yang meriah ya. Mr. Ardi, Mr. Kadek, halo, dan Mr. Gomez. Hai, halo. Halo, apa kabar Mr. semua? Hai Belva, sehat? Alhamdulillah sehat Belva. Di sini siapa nih yang sedang menjalankan bulan puasa? Alhamdulillah Mr. Ardi puasa Belva. Puasa maghrib dong tentunya, udah nggak puasa sampai siang doang ya. Oke. Kalau Mr. Kadek? Oke, untuk Mister, kebetulan Mister Hindu, jadi Mister hanya hari tertentu saja melaksanakan puasa. Bagaimana dong Mr. Nah, Gomez? kalau saya kan Kristen, jadi saya ngingetin Mr. Ardi aja biar dia puasa. Benar-benar itu, saya Iya, mengingatkan benar. ya. Saling mengingatkan. Iya, takutnya dilupa. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar sebelum ke praktik ya Mister. Oke, Iya, Belva. Ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, untuk semua Mister, memangnya boleh tetap berolahraga saat puasa? Bukannya asupan nutrisi kita berkurang? Siapa dulu nih yang mau jawab? Makanya tadi lebih tepat. Nah, nih. Mr. Kadek nih yang udah jawab nih. Kalau menurut Mister itu boleh. Kenapa? Karena pada saat puasa kita kan pasti nutrisinya berkurang, apalagi sudah berpuasa selama dari jam berapa? Jam berapa Mister Ardi kita puasa? Subuh. Subuh, Ya. terus sampai jam 6. Pasti Maghrib. nutrisinya berkurang. Nah, Jadi kita harus memilih olahraga yang sesuai dengan kondisi tubuh kita. Satu, itu memilih jenis olahraganya. Yang kedua, waktunya juga harus diatur. Jadi jangan sampai kita olahraga di siang bolong, nanti malah jadi batal puasanya. Oke, seperti itu, Belva. oke. Kalau boleh Mr. tambahkan ya, benar sekali apa yang dikatakan Mr. Kadek. Selain jenis olahraga dan waktu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita berolahraga di bulan puasa. Antara lain yaitu nutrisi kita. Nah, jadi makanan kita nih yang penting saat sahur. Kadang-kadang kan ada orang yang sahur cuman hanya minum doang karena untuk menggugurkan sunnah sahur. Tapi itu tidak tepat kalau kita akan beraktivitas olahraga yang membutuhkan nutrisi dan energi yang banyak. Jadi selain tadi jenis olahraga, waktu olahraga, antara lain yang perlu diperhatikan adalah jenis makanan yang kita konsumsi pada saat sahur dan tentunya pada saat berbuka, seperti itu. Kita harus perhatikan sekali, Belva ya. Nah, kalau saya tambahin lagi boleh. Nambahin nih pas yang berarti yang ada yang perlu ditambahkan. Satu lagi kita lihat kondisi kita. Jadi jangan memaksakan, tiap orang kan pasti beda nih responnya terhadap puasa. Ada yang tubuhnya kuat, ada yang nggak kuat gitu. Nah, jangan lantaran teman saya Ardi kuat, saya gengsi, saya ikutan kuat. Jangan sampai batal ya gitu ya. Yang penting kan Gitu. puasanya. Ya, jadi kembali ke kondisi tubuh kita kalau kita kuat, dan juga seperti kata Mr. Kadek Ardi tadi, porsinya jangan sampai sama seperti bulan biasa. Seperti itu. Jadi pertanyaan keduanya, kenapa sih kita harus tetap berolahraga saat puasa? Nah, itu Mr. Gomez tuh yang tahu. Iya, tuh. Mr. Gomez Oke. ini. Oh, Mr. Gomez Baiklah. nih. Perlu ya, sekali lagi tadi kalau memang kondisi kita fit, kita perlu olahraga
pertama supaya kita bugar, gitu, supaya kita bugar. Lalu yang kedua tergantung masing-masing orang sih kebutuhannya apa. Ada yang pengen tetap bugar, ada yang pengen tetap slim bodinya gitu, tidak mau. Puasa juga bisa bikin gemuk ya, Mr. Hardi ya? Bisa. Nah, ada yang pengen dia tetap stabil seperti itu. Ada yang pengen masak ototnya jangan kendor. Macam-macam sih niatnya untuk apa olahraga. Makanya nggak kaget kalau lihat orang berpuasa kok masih jogging, masih bersepeda, masih workout tapi yang ringan. Dan lagi mungkin itu perlu diperhatikan yang low impact seperti itu. Nah, kalau dibilang tadi perlu, yaitu salah satu salah dua, salah tiga mungkin ya manfaatnya dari berolahraga ketika bulan puasa. Selama betul kata Mr. Karik tadi, timingnya tepat dan sampai alasan gara-gara olahraga kesempatan minum ya. Nanti pura-pura ke toilet ya, Mister. Aduh, Ngumpet-ngumpet, Mister. bahaya Seperti itu, Bapak. Iya, benar sekali. Benar sekali, Bapak. Jadi yang ketiga nih, yang terakhir pertanyaannya, apa saja olahraga yang harus dilakukan saat puasa? Ini kayaknya Mister Hardi nih. Waduh. Kita mau tahu dia olahraga nggak sih sebenarnya? Kita mau tahu juga kita. Oke, Mister akan coba menjawab pertanyaan Beva. Kalau di bulan Ramadan kita ketahui bersama ya, di malam hari itu ada namanya sholat sunnah tarawih. Nah, sebenarnya itu juga salah satu jenis olahraga yang sangat efektif di bulan puasa. Apabila teman-teman bulan Ramadan, jangan lupa untuk sholat tarawih, karena itu gerakannya ada yang beberapa rakaat, ada yang beberapa rakaat. Nah, itu lebih banyak dari sholat biasanya. Itu adalah gerakan-gerakannya menurut penelitian sudah dikategorikan dengan gerakan olahraga yang sangat bagus untuk tubuh kita. Ditambah lagi jenis-jenis olahraga yang ringan-ringan, pasti tentunya tidak membutuhkan energi yang terlalu banyak. Mungkin teman-teman bisa bantu ya jenis-jenis olahraga yang ringan seperti apa ya, Mister ya? Iya. Contohnya ngangkat tisu. Nah, boleh tuh. Jogging boleh. yoga, bowling. Bowling boleh. Oke. Sepeda juga bisa sih, tapi Sepeda durasi bisa, ya. durasinya Masalah diperhatikan. Durasinya jangan terlalu Durasinya lama. mungkin dibatasi ya. Benar. Biasanya. Yang penting itu tadi kemampuan kita seperti apa sih terhadap olahraga. Jangan sampai, intinya kan kewajiban kita kan puasa sebagai umat muslim. Jadi jangan sampai puasanya jadi batal karena berolahraga, atau sebaliknya beralasan untuk tidak berolahraga karena puasa. Nah, itu sebenarnya kurang tepat juga. Kembali ke kitanya masing-masing, Beva ya, untuk olahraganya seperti apa gitu, Beva ya. Mungkin satu kali sehari yang nggak bisa ya. Apa itu? Swimming. Oh, swimming, Iya, swimming. boleh, Mister, tapi harus diperhatikan jangan sampai ada apa namanya yang membatalkan puasa ya. Salah satunya adalah contoh minum, sengaja minum, Mister. Itu Akhirnya bukan minum, Mister. bukan tidak sengaja ya, tapi gitu. wah, boleh, Mister, berenang boleh sekali. Tetap boleh berenang Kalau seperti itu. masuk ke telinga itu nggak batal. Masuk ke telinga, diusahakan kalau berenang kita pakai alat pelindung ya, ada kan itu kan? Ada. Penutup telinga, penutup hidung. Diusahakan kalau puasa mau berenang, gunakan equipment yang bisa mencegah puasa itu batal, seperti itu. Boleh-boleh saja berenang seperti itu. Nah, supaya yang lain bisa lebih paham nih, Sir, gimana kalau kita praktek aja gerakannya? Oke, gerakan olahraga ketika puasa ya. Iya. Boleh banget, Beva. Oke. Di bulan puasa teman-teman tetap ya, kalau olahraga kita harus tetap ada warming up, nanti ada gerakan inti, kemudian jangan lupa untuk cooling down. Tetap sama seperti itu, mau puasa mau enggak, olahraga tetap harus ada 3 gerakan ini. Oke, Mr. Ardi izin contohin warming up dulu ya. Silakan. Ya, Pak. Oke, untuk warming up, kenapa warming up perlu? Karena ini sangat penting sekali ya, karena bertujuan untuk istilahnya agar otot kita tidak tegang dan kaget saat berkontraksi. Ternyata ototnya masih tidur, belum bangun, tahu-tahu suruh lari, pasti ototnya akan, aduh, kaget. Kalau orang kaget pasti kan akan sakit kan, kram segala macam. Nah, tujuan singkatnya seperti itu. Kenapa kita perlu warming up ketika berolahraga, baik puasa maupun tidak puasa. Sama seperti tidak puasa, intinya warming up juga harus ada urutannya ya, gerakan statis, dinamis, kemudian urutan dari kepala sampai kaki sama seperti itu.
Oke, Mr. Ardi akan contohkan gerakan warming up ketika bulan puasa. Yang pertama, ini tidak revisinya sedikit-sedikit aja, singkat-singkat aja, tapi yang penting intinya dapat. Kita harus berurutan dari kepala, kemudian atas, samping, samping, berurutan. Kalau bagian atas kita harus atas dulu semuanya. Tangannya biar renggang, kemudian kanan, kiri. Oke, kemudian baru kita masuk ke bagian kaki. Kaki banyak sekali ya, intinya kita misalnya kasih contoh untuk gerakan kaki-kakinya. Atas, ke belakang, ya, kemudian ke samping. Nah, ini contoh pemanasan yang diam ya. Nah, setelah itu kita lanjut gerakan pemanasan yang bergerak. Contohnya bergerak boleh geser ke kanan, geser ke kiri, atau maju, atau mundur, atau tangannya gerak di tempat ya. 1, 2, 3, 4. Atau seperti ini, banyak sekali variasi gerakan seperti itu. Nah, itu contoh beberapa gerakan pemanasan di bulan puasa. Tetapi perlu diperhatikan lagi adalah tidak perlu intensitas yang terlalu lama, dan diperhatikan energi kita jangan sampai habis untuk gerakan inti dan pendinginan. Berikutnya adalah gerakan pendinginan yang akan dicontohkan oleh Mr. Kadek. Silakan Mr. Kadek. Oke, terima kasih Mr. Ardi. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Mr. Ardi gerakan pemanasan ya. Jadi otot kita sudah siap untuk melakukan gerakan inti. Nah, di sini Mr. akan peragakan untuk melatih otot-otot rangka kita ya. Mulai dari perut, otot lengan, otot betis. Nah, kita lakukan gerakan yang simple saja. Nah, contohnya push up. Nah, push up di sini kalau biasanya seperti hari-hari biasa kalian lakukan 100 kali, nah kita kurangi. 1000 kali. Ya? Jangan lakukan 100 kali, nanti malah sekali lakukan langsung minum batal. Oke, jadi kita lakukan minimal 20 kali aja. Atau 10 kali udah bagus sekali. Nah, kalian bisa pilih mau push up dalam posisi tidur atau berdiri. Nah, ini salah satu contohnya yaitu push up dengan alat bantu kursi ya. Oke. Oke, kita turunkan badan, hap. Naik pelan ya, hap. 1. Kita lakukan 10 kali sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuaikan ya. Jangan dipaksakan. Kalau sudah 3 kali sudah nggak kuat, di stop aja. Oke, di stop. Kita istirahat sebentar. Kalau memungkinkan bisa dilanjutkan, lanjutkan lagi sampai 10 ya. 1, 3. Oke, sudah sampai 10, istirahat. Nah, itu inti yang pertama yang bisa dilakukan saat bulan puasa. Yang kedua yaitu gerakan lunges ya. Oke, untuk gerakan kedua sebelumnya Mister mohon izin untuk ruang yang lebih luas lagi. Silakan, Mister. Oke, terima kasih Belva. Ya. Oke, untuk gerakan kedua yaitu lunges. Oke, gerakannya seperti ini. Kalian bisa lakukan 5 kali aja sudah cukup ya. Oke, contohnya seperti ini. Yuk, langkahkan kaki kanan ke belakang. Hop. Lututnya turun, hop. Naik, kembali ke posisi awal. Ganti kaki kiri, hop. Turun, naik, angkat. Nah, seperti itu. Untuk gerakan yang bisa kalian lakukan pada saat bulan puasa. Oke, itu intinya ya, Mister. Iya, Belva. Selanjutnya ada gerakan apa lagi, Mister? Ada gerakan pendinginan dari Mr. Gomez. Oke, silakan, Mister. Nah, teman-teman Glory, ya, untuk cooling down itu adalah proses kita recovery ya. Tadi Mr. Ardi sudah warming up, pemanasan, mempersiapkan otot supaya tidak kaget. Mr. Kadek, inti gerakan itu memberikan beban kepada ototnya. Nah, sekarang saya cooling down ya untuk recovery otot supaya jangan tegang, artinya tetap ototnya relax gitu ya. Nah, banyak sih ya, banyak jenis-jenis untuk recovery, tapi berhubung tadi dengan Mr. Kadek, pertama Mr. Kadek tadi latih otot lengan ya, dia bicep, tricep sama pectoralisnya. Nah, itu yang perlu kita
recovery kan, kita perlu pulihkan gitu ya. Nah teman-teman bisa mulai dengan ambil nafas dulu supaya lebih rileks. Ambil nafas, kita buang pelan-pelan ya. Kemudian ambil nafas, posisi tangan lurus ya, lurus, lalu kita ayunkan, rileks aja, rileks tanpa perlu power ya, rileks karena kita proses cooling down ya. Sudah. Oke, nah untuk gerakan berikutnya tadi Mr. Kadek ada latih otot paha, quadricep dengan hamstringnya. Nah teman-teman boleh cooling down ya dengan cara tekuk ya, tekuk, kemudian luruskan lagi. Pokoknya kita tidak perlu beban ya teman-teman, tidak perlu beri beban. Kita kembali ke poinnya adalah supaya ototnya rileks, Belva ya, tekuk, luruskan lagi. Nah teman-teman boleh masas-masas ringan pahanya gitu. Nah sekali lagi kegiatan ini kan dilakukan di bulan puasa, durasinya jangan kelamaan teman-teman, takutnya nanti dengan demikian malah bikin batal Belva, seperti itu. Nggak apa-apa, durasinya hanya sedikit, itu aja kan Belva untuk cooling down yang bisa digunakan. Sobat Glory, tadi kita sudah berbincang dan berolahraga dengan sport teachers. Nah, ada satu lagi narasumber nih. Tapi sebelum itu seperti biasa, tonton video ini sampai selesai, like, comment, and share videonya. Dan buat Sobat Glory, termasuk parents yang mau menjadi sponsor atau produknya mau di-review atau di-endorse di Prime Talk, silakan hubungi nomor di bawah ini ya. Kalau tadi kita sudah sesi dengan sport teachers, nah sekarang kita akan panggilkan perwakilan dari murid dan orang tua. Murid dan orang tua ini akan kita ajak ngobrol tentang bagaimana memantau anak-anaknya supaya tetap berolahraga di rumah saat puasa. Maklum kita masih pandemi, jadi masih beraktivitas dari rumah ya. Siapakah mereka? Ini dia, mari kita panggil Bion and Mami. Halo Bion and Mami. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Duh, aku kok tidak asing ya sama narasumber ini. Nah, kita ada pertanyaan dulu nih, ngobrol-ngobrol. Pertanyaan yang pertama adalah untuk Bion. Bion suka olahraga apa sih? Berenang, sepedaan, dan lari. Yang kedua, saat bulan puasa masih berolahraga nggak sih? Masih. Kalau Mami nih, sebagai orang tua, apakah olahraga itu penting bagi diri sendiri dan keluarga termasuk saat puasa? Tentu, ada satu hal yang mungkin perlu diingat. Kita jangan hanya olahraga, tapi makanan itu seperti apa yang disampaikan oleh Mr. Gomez tadi. Makanan ini yang perlu dijaga, karena kadang-kadang kita buka puasanya lupa diri. Udah minum manis, makan manis lagi, ada kolak lagi gitu ya. Padahal kalau kita jalani seperti apa saran dari Rasulullah, itu cukup kurma, jumlahnya ganjil, paling banyak juga cuma 3. Nah jadi jangan terlalu berlebih gula-gulanya itu. Nah kenapa olahraga itu penting di dalam berpuasa? Agar tubuh kita mencapai nilai puasa yang masuk ke dalam sel. Karena ada penelitiannya tuh dari seorang ahli dari Jepang itu yang menyatakan bahwa kalau kita berpuasa sudah lebih dari 12 jam itu akan masuk ke dalam sel, sehingga nanti apa yang tidak penting di dalam tubuh akan dimakan sampai sel kanker pun habis. Tapi harus diimbangi dengan olahraga gitu. Penting jadinya, Belva. Ya, pertanyaan keempat, apa sih tips and tricks untuk mengajak anak-anak tetap berolahraga di rumah saat puasa? Biar inget nggak? Waktu kita mau buka puasa, ibu suka ngajak kamu, yuk Bion sepedaan, kita cari bukaan. Ingat ya? Ingat ya? Terus, atau waktu setelah buka puasa,
kadang-kadang kan buka puasa di rumah neneknya di Tebet. Itu kita cari makanan Belva sampai ke Monas. Itu bisa pulang-pulang 30 kilo juga tuh gitu. Jadi itu salah satu tips and triknya. Kemudian mau buka puasa, yang sering kita lakukan mau buka puasa sama setelah menjelang mau berangkat ke tempat sholat, atau setelah sholat sekalian pulang-pulang malam. Gitu. Pertanyaan kelima, bagaimana jadwal olahraga keluarga saat puasa? Saat puasa? Iya. Biasa gimana, Bion? Nunggu buka puasa sambil berenang. Nunggu buka puasa berenang. Itu kayaknya Bion tuh. Jadi dia mau dekat buka puasa, dia suka, "Ibu, aku mau olahraga." Apa yang kamu senengin? Katanya berenang pilihannya. Ya mudah-mudahan jangan diminum airnya ya. Ya itu timingnya, jadi 1 jam sebelum berbuka. Bisa dengan jalan kaki, bisa dengan berenang atau bersepeda. Beberapa kali kita lakukan juga bersepeda ya Bion ya, sambil cari bukaan. Terus setelah sholat maghrib menuju ke Isya, itu juga bisa kita pakai naik sepeda atau jalan kaki ke masjid untuk sholat. Nah setelah sholat itu baru kita makan, biasanya makan malamnya setelah sholat. Nah waktu makan malam kalau kita tentukan di luar, kita sukanya bersepeda. Itu Belva, jadi kita ngelakuinnya pada waktu-waktu seperti itu. Kenapa dipilih waktu itu? Karena kadang-kadang kayak Bion ini, kamu kalau habis sahur ibu aja apa namanya olahraga, milih apa kamu? Milih bobo ya? Tidur melulu. Aku mau bobo aja, jadi tidak mau dia. Jadi kita pakai pada waktu mau menjelang buka sama setelah berbuka. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, untuk gerakan-gerakannya boleh dicontohin nggak? Ada, boleh. Apa Bion yang kamu lakukan? Kebetulan Bion ini juga sekarang ada kegiatan kayak loncat indah yang dilakukan biasanya dari jam 3 sore sampai nanti berbuka. Boleh kasih tahu dong, kalau kamu relaksasi gimana gerakannya? Halo Sobat Glory, sekarang aku mau contohkan cara gerakan. Sebelum lompat indah atau berenang, kita gerakan warm up dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5,
8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir kaki biasanya yang diangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kaki ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah kegiatan atau lompat indah itu ada gerakan juga, yaitu stretching namanya. Pertama cium lutut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang kedua split sambil tidur. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang terakhir kayang bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
sekarang kita tiba di pertanyaan akhir sesi nih. Ada sebuah pertanyaan buat semua narasumber. Meskipun tetap harus berolahraga saat puasa, tetapi kita juga harus tetap mengetahui kondisi tubuh kita ya. Nah, apa batasnya sehingga kita tahu apakah kita harus tetap melakukan olahraga atau tidak saat puasa, sehingga kondisi kita tetap sehat? Ini beneran nih kayaknya nih. Wah. Ini kita pakarnya nih. Iya, ini di arah pakarnya nih. Dari sisi medis. Ya, yang tahu ya diri kita sendiri ya. Kalau Iya, saya sih benar. menilainya dari bugar, terus nggak lemes aja kata kuncinya. Sebenarnya lemes itu cuma pikiran ya. Beneran. Ya, jadi lakukan aja. Kalau saya sih berpatokan pada heart rate juga. Makanya saya pakai jam yang seperti ini bentuknya agar bisa terhitung heart rate-nya. Gitu. Oke. Ya, kalau dari Mister benar kata Mem, kita bisa menilai sesuatu itu by data pertama, dan yang kedua adalah dari feel kita sendiri nih. Kalau kita bukan berarti psikologis ya, tapi kita bisa merasakan bahasa alamnya kalau kita udah haus banget atau udah kepalanya biasanya tuh tanda fisiknya puyeng, dia udah kunang-kunang, udah apa, berarti itu kita sudah harus untuk stop karena heart rate-nya pasti udah naik sekali seperti itu. Itu tadi by data dan bisa dari feeling kita sendiri seperti apa untuk menentukan sampai mana kita stop atau untuk tetap berolahraga di bulan puasa, seperti itu kalau dari Mr. Ardi. Oke, hampir sama dengan Mr. Ade ya. Jadi kita sendiri yang tahu keadaan tubuh kita. Jadi kalau kita udah merasa udah pada saat baru melakukan 2 gerakan saja kita sudah merasa pusing, nah kita langsung stop. Kalau memang kita mau melanjutkan, kita istirahat dulu. Kalau memang tidak memungkinkan, ya kita stop aja, cukup sampai pada gerakan tersebut. Oke. Ya, tadi kita olahraga di bulan puasa ya, Bapak ya. Sekali lagi jangan memaksakan diri. Gitu. Tapi tadi betul kata teman-teman sport teacher, indikator-indikator untuk mengetahui kita lelah ya, sudah capek. Juga bisa manual. Nah, cara manual denyut nadi. Nah, denyut nadi biasa sih di kedokteran pasti dipakai juga ya. Pakai. Denyut nadi itu akurat lah tingkat kelelahan. Jadi kalau udah terlalu cepat ya, atau hitungannya 220 dikurangi usia kita, nah itu jangan sampai tembus di angka itu. Jangan 1 menit. Nah seperti itu. Itu bisa biar kelihatan kayak atlet juga gitu loh. Nadi hitungannya gitu loh. Kan orang kan keren loh. Ini nadi atlet sekali gitu. Seperti itu tambahan dari saya, Bapak. Oke. Pertanyaan di tanganku udah habis, tapi aku punya 1 hadiah untuk para narasumber nih. Wow, thank you Belva. Thank you Belva. Kita lihat nih hadiahnya apa ya. Di dalamnya ada tantangan untuk para narasumber. Oh, hadiahnya luar biasa. Hadiahnya luar biasa. Thank you, Belva. Saya kalau ulang tahun nggak mau ngundang Belva. Takut dikasih hadiah saya. Kita sangat excited nih. Oke, jadi kita buka dulu kotaknya. Oke. Nah, di sini boleh ambil Satu-satu. ya. Wow, ini keren. Silakan ambil tantangannya senang untuk TikTok. Oh. Joget TikTok, Mister. Aduh. Aku akan berikan waktu ya buat persiapannya. Jadi Oke, Belva. kesimpulan untuk hari ini adalah meskipun berpuasa berolahraga tidak menghalangi kita ya. Yang penting gerakannya tidak berat dan menyenangkan. Nah, Sobat Glory, begitulah percakapan kami untuk Prantok episode kali ini.
Semoga bisa memberi inspirasi bagi kalian dalam menjalani aktivitas saat puasa dengan tetap berolahraga agar tetap sehat. Cukup sekian, sekali lagi seperti biasa tonton video ini sampai selesai, like, komentar, dan share video ini ya. Dan buat Sobat Glory termasuk parents yang mau menjadi sponsor atau produknya mau di-review atau di-endorse di Prentalk, silakan hubungi nomor di bawah ini ya. Senam berlangsung di akhir senam dan bicara. Aku Belva dan sampai jumpa pada episode